Lu lihat kan gunung yang di belakang? Healing makanya CS. Masih ada di dalam hutan tapi hujan gede banget dan banjir jadi nggak bisa ambil air. Halo teman-teman semua, senang rasanya bisa ngonten lagi. Dan thank you buat kalian yang udah request buat gue bikin perjalanan lagi. Hari ini gue bakalan adain pendakian ke salah satu gunung yang baru dibuka di daerah Bogor. Namanya gunung apa nanti kalian langsung akan tahu. Jadi kurang lebih begini situasi perjalanannya. Gue jalan pagi guys, tapi sebelum kita mulai pendakian kita mesti isi logistik ke minimarket terdekat. Dan ini adalah desa Cibadak Bogor guys. Mau kayak jauhin dah cak-cak. Hah? Kayak jauhin dah cak-cak. Orang gila deh. Kopi kita kopi. Kopi. Camp kemana kak? Butik itu. Enggak nge-camp sih. Rektok doang. Pernah ke sana, Mbak ya? Ke mana? Butik. Belum pernah. Belum. Mau bareng ayo. Siapa yang ganti di sini? Oke, setelah parkir di minimarket jangan lupa bayar parkir. Kenapa? Karena ada tukang parkirnya. Kalau nggak ada nggak usah. Nah, ini adalah perjalanan ke Gunung Butik lewat jalanan sempit. Jadi, gue rekomendasiin kalian buat pakai mobil yang kecil aja. Nggak usah bawa truk ke sini karena nggak muat. Nah, ini gue udah sampai di base campnya. Siap-siap dulu yuk. Selamat pagi. Jadi kita sudah ada di Desa Cisoro, Kecamatan Sukamulya. Rencana kita bakalan naik ke Gunung Butik, salah satu gunung yang baru dibuka di daerah sini. Dan kalau kalian cari mungkin di YouTube belum terlalu banyak, tapi ya udah ada beberapa orang yang coba naik gitu ya. Nanti kayak apa? Nah, gue udah ada di base camp ya. Rencana bakalan naik bersama AA Ibeng sama AA Wildan yang lagi pegang kamera. Kalian gak bisa lihat mukanya kan? Nanti gue kasih lihat. Nah, treknya nih begitu gue lihat kemarin ya, kurang lebih masih banyak semak-semak, masih banyak yang ketutup. Makanya Ibeng nih bawa parang biar kayak Buka jalur ya. buka jalur ya. Jadi kayak apa nanti, karena nggak terlalu butuh waktu lama ya, kita naiknya agak siangan ya. Kalau serius pasti kan berangkat pagi ya. Pendaki-pendaki serius, kita tidak terlalu serius, tapi kita mau sarapan dulu ya gengs. Sarapan dulu, sarapan yuk. Selamat datang di base camp Gunung Butik. Kalian bisa lihat situasinya seperti apa. Dan seperti biasa sebelum melakukan pendakian, kita harus ngurus simaksi dan di briefing sesuai dengan kebutuhan pendakian. Sini gue udah bareng sama AA-nya yang bakalan jelasin rute pendakian. Dengan AC Pak? Dengan Bang Emis. Bang Emis. Oh, ternyata dia maunya dipanggil Abang. Abang Emis. Ini buat data dulu ya. Isi data dulu. Ya, buat perwakilan aja. Perwakilan. Jadi di sini masih sepi ya? Masih sepi sih. Terhitung Kadang-kadang masih rame. sepi ya? Ya, Paling ramai berapa? paling rame 30 orang Dalam satu hari atau dalam 1 minggu. 1 minggu? Ya, hari-hari weekend aja. Kalau hari-hari biasa itu sepi biasanya. Oke. Di sini posisi kita base camp. Ya. Base camp, terus ikuti jalur batu nanti ketemu coran baru nanti ketemu gapura. Gapura, terus setelah gapura nanti ada persimpangan ke sawah. Ambil jalur ke sawah, ambil kiri, di sini ada petunjuknya juga. Ambil kiri, terus jalur sawah. Nanti di sini ketemu irigasi kecil, terus belok kiri, terus dari irigasi sekitar 30 meter belok kanan, terus nanjak nyampe sini ya, jalur nyampe ketemu jalur bebatuan lagi. Jalur bebatuan pos 1. Oke. Jalur bebatuan pos 1, terus jalur bebatuan nyampe pos 2, jangan ambil jalur bebatuan lagi. Ambil jalur tanah, ambil kiri, terus masuk kebun,
Terus nyampe pos 3, di sini banyak air. Area air. Setelah pos 3 terus masuk kebun lagi, terus nanti ketemu kebun pisang, terus kebun kopi, terus mata air terakhir. Mata air terakhir, gak lama dari mata air terakhir nanjak terus nyampe area camp. Untuk arah puncak di sini dari Bukit Kolecer, naik dulu Bukit Kolecer, dari Bukit Kolecer turun baru nanjak. Dari pos 2 sebenarnya udah masuk pos 2 juga. Pos 1 ke pos 2 berapa lama? Itu sekitar setengah jam ada sih. Setengah jam. Oke. Dari pos 2-3? Sama, hampir setengah jam. Ini juga sama. Kalau ke puncak ke area camp sama. Setengah jaman juga ya. Ya setengah jam. Pokoknya kalau kita santai itu sekitar 2 jam. Oke. Dari sini nyampe puncak. Oke, siap. Tadi sih maksi 20.000 ya? Iya. Nggak bisa kurang. Kagak ya, canda ya. Canda guys. Jadi harus support. Oke. Setelah dikasih briefing, kita langsung dikasih peta dan juga di baliknya kita bisa lihat ada peraturan pendakian Gunung Butik. Ini adalah situasi base campnya teman-teman, cukup terbuka ya. Harap maklum karena gunung baru. Mudah-mudahan ke depan akan ada banyak perbaikan pastinya sehingga membuat para pendaki semakin nyaman. Lihat kan gunung yang di belakang, healing makanya CS. Jadi Gunung Butik ini belum lama dibuka. Jadi dengar-dengar jalurnya masih sedikit tertutup. Ya kayak kamu lah, masih tertutup. Jadi kurang lebih pendakian tuh katanya 2 jam kurang lebih. Ya kurang lebih 2 jam. Jadi rencana kita bakalan tektok kok bawa barang banyak banget bang. Ya isinya peralatan aja gitu ya, biar kayak mendaki. Jadi mudah-mudahan cuacanya bagus. Dan kalau kalian mau subscribe, mau like, mau komen, mau share, gue thank you banget. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan supaya kita diberikan cuaca yang bagus, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya ataupun kecelakaan yang lainnya. Berdoa. Dipersilakan. Berdoa selesai. Let's go. Iya, dari pendakian awal udah disambut langsung dengan sinar matahari yang panas. Dan ini dia teman-teman, gerbang pendakian Gunung Butik 1250 mdpl, meter di atas pelaminan. Dan ternyata di sini bukan hanya Gunung Butik guys, ada juga Gunung Hanjawong. Jalurnya lurus ke depan sana ya. Nah kalau gue belok kiri nih. Dari jalur sawah kita langsung disambut dengan ladang dan tanjakan pastinya. Ini masih pagi, dikasih tanjakan, terik lagi. Pulang aja apa kita? Pulang. Yuk, kopi dulu gitu. Sini. Gas. Jangan ngajarinnya nggak bener dong, Bang. Ternyata nggak begitu lama, paling 15 menit ada kali ya. Naik pelan-pelan. Satu. Ayo. Jadi menuju pos 1 ini jalanannya masih bebatuan. Aman. Ayo. Kemana? Kalpur. Ayo kemana? Tidur, Tidur. Tidur di atas aja yuk. Ayo. Bikin apa namanya? Hammock. Ayo.
Istirahat dulu guys. Jadi kan karena berangkatnya udah kesiangan, jadi kena panas tuh ya. Buat kalian yang mau naik gunung memang perkiraan estimasi waktu dan manajemen waktu penting banget. Jadi usahain mungkin kalau nggak subuh pagi sekalian atau setelah menjelang sore gitu ya. Itu lebih enak sih, nggak makan stamina. Istirahat dulu baru kita lanjut. Cuaca panas dan matahari yang menyengat sangat menguras stamina memang ya guys. Jadi di sini kita putusin buat istirahat sebentar sebelum kita lanjut lagi. 2. Ntar lagi. Sekarang di sini nih. Kebon Pak. Enggak, kebon. Puncak lumayan tebih Pak ya. Kebun Bapak di puncak, di luhur. Ya, di atas. Cakep lah. Sampai juga di pos 2. Ini nggak tahu nih sampai. Oh, ini ujung dari jalan bebatuan ini. Tadi sih dibilang jangan ke kanan, tapi ambil ke kiri. Berarti udah langsung masuk ke rimba, masuk ke hutan. Ini sekitaran hutan pohon pinus. Udah pos 2. Mungkin sejam lagi kali ya sampai di camp atau malah langsung bisa puncak. Yuk kita lanjut. Nah di sini gue kasih lihat ke kalian situasi di pos 2. Ini adalah ujung dari jalan bebatuan. Dari sini kita langsung belok kiri ya guys. Jadi kita akan mulai masuk ke rimba. Dimulai dengan pepohonan pinus dan juga perkebunan kopi. Siap-siap ngonten dulu guys. Buat teman-teman yang suka trekking atau mendaki di pegunungan Bogor, pasti perkebunan kopi nggak asing lagi buat kalian. Karena hampir sebagian besar pegunungan di Bogor dipenuhi dengan perkebunan kopi. Dan dari video ini kalian bisa lihat kurang lebih seperti apa keadaan perkebunan kopi di sana. Istirahat. Apa nih Kang? Ini guys ketemu sama Akang ya yang habis manen kopi ya Kang. Iya. Ini kopi apa Kang? Di Sumatera aja. Ini kopi Sumatera. Iya. Kebunnya di sini juga. Iya. Yang ini. Iya. Jadi kita tadi dari pos 2 tuh nggak jauh lewatin perkebunan kopi ini. Nah si Akangnya tuh manen di sini juga ya Kang. Iya. Nah ini kan nggak semuanya merah ya Kang. Saya ini nggak tahu kan, jadi saya tanya ya. Ini yang hijau-hijau juga udah matang emang. Oh gitu. Jadi tinggal dijemur gitu kan? Iya. Jemur terus habis itu di sangrai gitu ya. Iya. Panen berapa bulan sekali? Tahun kali. Oh setahun sekali. Iya. Sebanyak ini? Iya. Oh gitu. Sekali. Wah, ini gak istirahat ya? Iya. Bawa berapa karung kalau turun? Sekarung paling jauh. Berat juga ya? Iya berat. Iya. Ya wes Kang, kita lanjut dulu ya. Iya. Iya. Selamat istirahat. Sehat-sehat Kang, Mangga. Tidak dipungkiri bahwa pohon kopi adalah tanaman yang sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat. Mulai dari batang pohonnya yang bisa digunakan untuk kayu bakar sampai bahan pokok bangunan, daunnya yang bisa digunakan untuk makanan, sampai kepada biji kopi yang bisa kita nikmati dimanapun. Dan dari sini kita sadar ya guys bahwa pegunungan dan juga alam Indonesia sangat bermanfaat untuk banyak orang. Makanya yuk kita jaga sama-sama alam Indonesia. Nah masih di kebun kopi nih, udah kedengeran suara aliran air. Nah situasi panas gini enaknya emang adem. Yuk kita cari yuk sumber airnya di mana yuk. Guys jadi kita masih ada di perkebunan kopi. Ini kan situasi udah mulai siang jam 10-an ya. Terus masih panas banget. Kita dengar ada suara aliran air dan ternyata ada sungai kecil di bawah. Cuma memang nggak ada jalannya. Cuma gue penasaran pengen ke sana. Ibeng udah di depan dan katanya kemungkinan bisa. Jadi kita coba. Let's go.
Lu lewat mana, Beng? Beng! Beng! Lu lewat mana? Woi! Lu lewat mana? Susah. Hah? Susah. Susah? Lanjut Mas. Ibeng ada di bawah. Hah? Jelek. Kotor. Hah? Oh. Bekas longsor ternyata. Kotor nggak? Kotor enggak. Cuman sungainya jelek. Oh. Ush. Luar biasa. Siap membuka jalan bagi pendakian Anda. Hubungi Kang Ibeng, Gunung Kuta. Ah. Enggak, lihat sungai. Iya, lurus. Iya. Gimana nih Mas Bro nih? Ditanyain tuh. Woi, gimana nih? Barusan. Kurang ya? Kurang ya? Goreng. Kurang ya? Goreng. Tidak Karena- worth it ya? Tidak. Karena bekas longsor, jadi lebih baik kita nggak usah ke sana, menghindari yang berbahaya. Ayo kita lanjutlah, yuk. Ya. Ini jalan. Aduh. Tadi ngapain lewat situ? Sering-sering, Bang. Ada jalan, dia tadi turun lewat situ. Ngajakin kita lagi. Untung kita nggak sampai bawah. Kalau sampai bawah sih asli. Aduh. Bisa nggak kita? Kita coba ke situ deh, yuk. Santai kan? Mempersulit hidup. Ya, tips mempersulit hidup ala Ibeng ya. Jadi kalau ada jalan yang sudah tersedia, hendaknya membuat jalur sendiri. Oke teman-teman, gue udah ada di aliran air yang tadi kedengeran dari jalan. Nggak jauh, kalian bisa ke sini. Dan tempatnya lumayan adem ya kalau dengar suara aliran air. Jadi gue bakalan istirahat sebentar, santai, ngopi sebentar, lanjut lagi. Sumber air yang melimpah memungkinkan kalian untuk mengisi ulang botol yang kalian sudah bawa. Maklum ya guys, di pendakian ini kita nggak ngelewatin warung-warung. Jadi kalau ada sumber mata air, manfaatkan semaksimal mungkin. Lumayan banget ya memang ya buat pendaki tuh kalau ketemu aliran air, ketemu mata air, bisa buat segar-segar cuci muka ataupun bisa ya sekedar bikin melek. Jadi segar, lanjut lagi, gas. Kayaknya depan udah plus 3 tuh. Yuk.
Setelah selesai melepas dahaga di pos 3, kita langsung lanjut ke pos 4. Setelah pos 3 kalian bakalan nemuin pohon gede ini guys. Jadi pohon ini lumayan bisa jadi checkpoint ya, ikonik juga. Kalian bisa foto di sini atau kalian bisa lanjut langsung jalan. Dan setelah pohon gede ini kalian mesti siap-siap buat tanjakan yang nggak bisa dianggap remeh guys. Dagu bisa ketemu sama dengkul nih. Jadi persiapkan mental dan juga tenaga yang ekstra ya. Dari pos 3 tadi, depannya ada pohon gede. Setelah itu nanjak terus. Jadi walaupun ini gunung kecil, cuma menurut gua kalau setiap gunung punya kesulitan yang beda-beda. Jadi nggak bisa anggap remeh juga gunung-gunung yang pendek. Bentar lagi kayaknya bakalan tempat ngecamp. Let's go. Oke guys, sebelum sampai di camping ground di sini kalian bakalan ketemu mata air terakhir. Jadi kalian bisa manfaatkan semaksimal mungkin dan sesuai kebutuhan pastinya. Sampai di pos 4. Kayaknya ini campgroundnya deh. Udah ada tanah landai buat camping. Pos 3 ke 4. Mantap. Karena begitu panasnya terik matahari siang ini kita benar-benar lumayan capek guys. Jadi di sini kita istirahat dulu dan sempetin buat ambil footage untuk drone. Jadi kalian bisa lihat kurang lebih pemandangan di camping ground Gunung Butik seperti apa. Nah setelah selesai istirahat, puas istirahat kita langsung lanjut menuju puncak yuk. Karena kita target untuk makan siang di sana. Sedikit lagi sampai ke puncak. Cuma jalanannya tuh, treknya tuh cukup tipis ya. Jadi buat kalian yang datang ke sini, pastiin ya setidaknya tidur cukup lah biar nggak oleng-oleng banget gitu. Karena udah nyampe atas tuh tipis kanan kiri punggungan. Ya ini kayak raung lah mungkin, enggak. Cuma tipis. Hati-hati ya. Let's go. Nah waktu kita ke puncak kita sempet papasan sama rombongan lain. Biasanya kalau di gunung-gunung lain kita bakalan ketemu atau papasan dengan pendaki lain. Banyak gitu ya, kalau di Gunung Butik ini sangat sedikit guys. Oke, sedikit informasi buat teman-teman di perjalanan menuju ke puncak, bahkan di puncak Gunung Butik pun banyak pacet. Jadi hati-hati ya. Dan terus terang gue terkejut di sini setelah gue tahu kalau di puncak Gunung Butik ternyata ada makam. Gak ada keterangan makam siapa di sini, tapi yang pasti tetap fokus, nggak usah khawatir dan mikir aneh-aneh ya guys. Dan pastinya jaga sopan santun dimanapun kita berada ya teman-teman. Bukan cuma di atas gunung, bukan hanya di hutan, dimanapun kita mesti belajar buat menjaga sopan santun. Udah bacet. Oke teman-teman, dan ini adalah puncak dari Gunung Butik 1250 mdpl.
Oke, buat gue naik ke gunung sama aja kayak kita bertamu ke rumah orang guys. Sebagaimana kita kalau jadi tuan rumah juga ingin diperlakukan dengan baik. Jadi waktu kita bertamu juga kita wajib untuk menjaga sopan santun, ikutin peraturan yang ada. Dan gue berharap dalam setiap pendakian kalian kemanapun, ke gunung apapun, kalian semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya guys ya. Oke, thank you banget yang udah nonton vlog gue kali ini. Semoga pendakian kali ini bisa jadi konten yang menarik buat kalian. Jadi kalau kalian kepengen datang ke Gunung Butik, kalian tahu mesti kemana, estimasi biaya yang dikeluarkan berapa, dan apa aja peraturan yang ada di Gunung Butik yang kalian mesti taati. Dan gue gak lama-lama di puncak karena udah mulai mendung dan juga turun kabut. Jadi setelah makan siang dan ngopi langsung siap-siap buat turun. Jam 3 sore teman-teman kita turun karena kemungkinan akan hujan. Kita sih udah siap hujan. Cuma kalau dipaksain terlalu lama di jalan hujan juga licin, bahaya kan, karena mengingat jalurnya itu bebatuan dan tipis ya. Udah mulai turun kabut, syahdu banget. Yuk kita lanjut yuk. Ibeng barusan kena pacet. Jadi buat kalian yang kesini juga hati-hati ya. Oke guys, jadi kurang lebih inilah pemandangan sebelum hujan deras melanda. Sebelum kamera nggak bisa dimainin, ya kurang lebih keadaannya begini. Jadi gue langsung turun sebelum terlalu malam. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Niko Mariadi, bye-bye.